Yo nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1076 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1076. One Piece Chapter 1076 mendapatkan judul Old Friends. Judul kali ini merujuk pada teman lama dari Shanks yang baru dia jumpai kembali saat dia berlabuh di Pulau Elbaf. One Piece Chapter 1076 diawali dengan melanjutkan prahara yang terjadi di ruang kontrol. Zoro masih tak menyetujui ide untuk membebaskan Lucci dan Kaku, karena dia tak yakin setelah pertarungan ini berakhir, Rob, Lucci dan Kaku mau untuk diborgol kembali. Namun Kaku meyakinkan Zoro jika kondisi sudah kembali aman, mereka siap untuk diborgol kembali. Mendengar hal itu, dengan polosnya Luffy akhirnya menyetujui permintaan Lucci dan Kaku. Akan tetapi, Zoro malah memarahi Luffy dan memintanya agar tidak tertipu oleh bujuk rayu dari mereka. Di sisi lain, S-Hawk bersiap untuk menyerang dan ternyata dia menggunakan serangan jarak jauh. Luffy kembali mengangkat Lucci dan Zoro juga mengangkat Kaku untuk menghindar dari serangan S-Hawk. Zoro terkejut saat melihat S-Hawk yang menyerang mereka menggunakan kakinya yang ternyata berubah menjadi pedang. Zoro pun menyadari jika itu merupakan kekuatan buah iblis Supanomi milik Dust Bones, alias Mr. One yang pernah dia lawan saat di Alabasta. Diperlihatkan Green Blood yang berada di lengan S-Hawk bergejolak setelah dia menggunakan kekuatan buah iblis Paramecia buatan yang ditanamkan dalam dirinya. S-Hawk kembali menyerang. Zoro lagi-lagi membawa Kaku untuk menghindari serangan S-Hawk. Kaku sadar jika Zoro berusaha menyelamatkan mereka, namun dia tak bisa melakukan apapun jika harus terus memikul beban. Di sisi lain, Sokka bertanya pada para agen CP0 mengenai misi yang sedang mereka jalankan di Pulau Egghead. Tanpa basa-basi, Lucci menjawab, mereka harus menghabisi Vegapunk beserta ke-6 satelitnya. Kaku kesal karena Lucci yang terlalu ceplas-ceplos, namun Sokka kembali mengingatkan jika Stasi telah mengkhianati mereka, sehingga dia tak akan membiarkan Lucci dan Kaku keluar dari Egghead. Mendengar hal itu, Lucci kesal dan tak akan pernah memaafkan Stasi. Kaku marah pada Lucci untuk tidak berbicara seperti itu jika mereka ingin selamat. Kia! Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Zoro sadar jika teriakan itu berasal dari Nami, dan pastinya dia saat ini sedang dalam bahaya. Zoro kebingungan karena banyak orang yang harus mereka lindungi, selain dari ketujuh Vegapunk. Di sisi lain, Luffy meminta kunci borgol milik Lucci dan Kaku pada si Helm alias Sokka. Sokka tanpa ragu memberikannya pada Luffy. Namun Sokka meminta Luffy untuk menjamin keselamatan dari Vegapunk asli. Luffy kemudian berkata pada Lucci setelah mereka mengalahkan 4 Seraphim dan seharusnya Lucci sadar jika dia tak bisa mengalahkannya. Luffy meminta agar Lucci tak menangkap nakamanya ataupun Vegapunk. Zoro meminta Luffy agar tak terpancing dengan omongan Lucci dan Kaku yang meminta untuk dibebaskan. Rob Lucci menyanggupi tawaran dari Luffy. Toh, orang pertama di bajak laut topi jerami yang ingin dia habisi adalah Luffy. Dan dia akan menghabisi seluruh kru topi jerami setelah dia berhasil membunuh Luffy. Mendengar hal itu, Zoro langsung meminta Luffy agar tak melepaskan borgol dari Lucci dan Kaku. Namun di sisi lain, S-Bear sudah bersiap menyerang mereka. Ursus. Shock. Luffy akhirnya membebaskan Lucci dan Kaku. Kemudian sebelum serangan gelombang kejut dari S-Bear meledak, mereka semua bersiap untuk menyerang balik para Seraphim tersebut. Luffy langsung masuk ke dalam gear keempatnya, sedangkan Rob Lucci masuk ke dalam mode hybridnya. Luffy meminta maaf pada Bonnie karena dia akan menyerang Seraphim Kuma. Gomu no Kongan Rokugan. Di sisi lain, Zoro dan Kaku juga bersiap untuk menyerang S-Hawk. Santoryu Rengoku Oni Giri Rangyaku Hakura. Serangan mereka mengenai S-Bear dan S-Hawk dengan telak, sampai kedua Seraphim tersebut terpental keluar dari gedung laboratorium. Shin kemudian berpindah ke area remang-remang di dalam laboratorium milik Dr. Vegapunk.
terdengar jeritan dari orang-orang yang kelaparan karena mereka sudah 2 bulan tak mendapatkan makanan yang layak. Ternyata orang-orang tersebut adalah para agen pemerintah dunia yang terdiri dari CP5, CP7, dan CP8. Mereka terlihat hanya bisa terbaring dengan kondisi tubuh yang sudah kurus kering. Mereka bertanya apakah bisa keluar dari tempat ini atau mereka akan mati di tempat remang-remang tersebut. Salah satu dari anjing pemerintah itu menceritakan kronologis kejadiannya. Setelah mereka menginvestigasi Pulau Egghead, seharusnya mereka bisa kembali berlayar. Namun, mereka diserang oleh Sea Beast Weapon dan berakhir di penjara ini. Kemudian agen pemerintah yang ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya mereka pun berakhir di penjara juga di tempat ini. Agen pemerintah itu meminta maaf pada Dr. Vegapunk karena telah mengira dialah dalang dari semua kejadian ini. Namun, ternyata Dr. Vegapunk juga disekap di tempat tersebut. Vegapunk asli diperlihatkan sudah kembali menjadi tua. Dia dirantai dan kepalanya pun terluka. Dia berkata jika dirinya tidak mengetahui apa-apa, bahkan dia juga tak mengetahui jika ruangan remang-remang ini ada di Pulau Egghead. Selain itu, Vegapunk asli juga tak percaya jika informasi penelitiannya mengenai Poneglyph bisa bocor ke pemerintah dunia. Sehingga dari kata-kata Vegapunk asli di sini, memang benar ada pengkhianat di antara kloningan milik Vegapunk. Jin kemudian memperlihatkan kondisi di lautan. Terdengar para angkatan laut yang saling berkomunikasi. Sebanyak lebih dari 100 kapal perang sudah diberangkatkan ke Pulau Egghead dari berbagai macam pangkalan angkatan laut. Shin kemudian berpindah ke sebuah bar yang ada di tepi pelabuhan sebuah pulau di perairan New World. Diperlihatkan sosok bocil FF dari ras raksasa yang meminta agar dia bisa ikut berlayar bersama suatu sosok siluet. Namun, sosok siluet itu menolak permintaan bocil FF keras kepala tersebut. Wanita penjaga bar meminta anak itu untuk mengurungkan niatnya dan jangan sampai membuat sosok itu kesal. Namun bocil FF itu masih terus berusaha untuk ikut karena dia ingin sekali menjadi bos besar suatu hari nanti. Ternyata sosok siluet itu adalah Shanks. Dia sedang minum tuak cap orang tua bersama dengan kru bajak lautnya di bar tersebut. Seseorang memberitahu Shanks jika Kid mendekat ke Elbaf dan menyerang salah satu kapal armada bajak laut Akagami. Meskipun yang diserang oleh Kid hanyalah para kroco dari bajak laut Akagami, namun mereka berpikir apakah kali ini akan menjadi pertempuran besar-besaran melawan bajak laut Kid. Shanks berkata apakah ini hal buruk atau baik. Lagi pula mereka juga akan segera kembali berlayar ke lautan. Shanks selalu berdiri dari meja bar. Dia sadar telah membuang-buang waktu. Namun, semua ini dilakukan olehnya karena dia baru saja bertemu dengan kawan lama yang dia pikir mereka sudah mati. Musuh kita pasti marah, ucap Ben Beckman. Lihat siapa yang bicara, ucap Lakiro yang menimpali perkataan dari Ben Beckman. Menurutmu, mereka ingin balas dendam dengan siapa, ha? Tambah Lakiro lagi. Dari pernyataan Lakiro barusan sudah dapat dipastikan jika Ben Beckman lah yang sudah membuat Kid marah. Yap, Ben lah dalang yang membuat Kid kehilangan tangan kirinya dan membuatnya tak bisa cebok dengan tenang. Shanks kemudian bangkit dari meja dan melanjutkan perkataannya. Shanks tidak ingin membuat tempat ini hancur. Lalu Shanks meminta bantuan Dory dan Brogy untuk bertarung bersamanya. Dalam 2 halaman penuh diperlihatkan bajak laut rambut merah sedang minum tuak cap orang tua bersama dengan Brogy, Dory, Kashi, Oimo, dan raksasa lainnya. Selain itu diperlihatkan bahwa para raksasa tersebut sangat menghormati Shanks. Itu saja saudaraku, kami siap membantumu bertarung, ucap Dory dan Brogy. Sebelum pertempuran dimulai, Shanks berkata pada Rockstar untuk pergi lebih dahulu dan berbicara dengan Kid. Shanks meminta Rockstar untuk memberitahu Kid bahwa dia bisa melawan Shanks sekarang atau dia bisa menyerahkan Road Poneglyph dan pergi dari sini. Kapal bajak laut Kid saat ini sedang melawan kapal lain dari armada besar bajak laut rambut merah di lautan dekat Pulau Elbaf. Killer berbicara dengan Kid. Dia berkata saat pertarungan sebelumnya, Kid bahkan tak bisa melihat wajah dari Shanks. Dan pada pertarungan kali ini, mungkin Kid tidak hanya akan kehilangan satu lengannya lagi. Kita bisa khawatir tentang hal itu jika kita benar-benar kalah, ucap Kid. Chapter berakhir dengan Shanks berjalan menuju pantai dan kapten lain dari aliansinya bersorak untuknya. Mari kita menganalisis chapter kali ini. Jika kalian melihat lebih detail, terdapat hal menarik yang digambarkan oleh Oda Sensei.
terlihat sebuah siluet sesuatu yang berdiri tegak, menjulang sampai ke langit di Pulau Elbaf. Hal ini juga pernah diperlihatkan pada flashback Big Mom di One Piece chapter 866. Benda apakah itu? Elbaf terinspirasi dari bangsa Viking dan mitologi Nordiknya. Bahkan nama pangeran kerajaan Elbaf adalah Pangeran Loki. Dalam mitologi Nordik, terdapat sebuah pohon besar yang menopang 9 dunia yang ada di mitologi tersebut. Sehingga kemungkinan siluet itu adalah pohon Yggdrasil. Dan di ujungnya terdapat pulau langit tempat kediaman dari keluarga kerajaan Elbaf yang bisa saja dinamakan Asgard. Nah, yang menarik adalah warga Elbaf sama seperti dengan para manusia ikan dan warga Wano Kuni yang menunggu kedatangan Joy Boy. Terdapat festival di Elbaf yang dinamakan Winter Solstice Festival yang merupakan perayaan untuk mengenang kematian dan kebangkitan sang matahari. Mereka percaya jika sang matahari akan kembali terbit untuk mengakhiri musim dingin yang panjang. Siapa lagi yang mereka tunggu jika bukan Sun God, Nika? Yap, berbicara mengenai Joy Boy dan Nika tak lengkap jika tak membicarakan Ancient Weapon. Pertama adalah Poseidon. Dalam mitologi Yunani, Poseidon merupakan dewa lautan, di mana di dunia One Piece, Poseidon berada di dalam lautan, tempat manusia ikan tinggal. Kedua adalah Pluton. Dalam mitologi Yunani, Pluton adalah dewa dunia bawah. Dan di dunia One Piece, Pluton tersimpan di dasar gunung api Wano Kuni. Ketiga adalah Uranus. Dalam mitologi Yunani, Uranus adalah dewa langit. Nah, apakah senjata kuno Uranus tersimpan di atas langit Elbaf, tempat yang ditopang oleh pohon Yggdrasil? Lalu Shanks juga tak mau menjadikan Elbaf sebagai area pertempuran. Apakah Shanks sudah mengetahui jika di Elbaf ada senjata kuno Uranus? Yo, nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1076. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!